Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah rumah tangga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan segenap keluarga kita untuk mengambil bagian di dalam ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Bila kulihat bintang gemerlapan. Jemaat berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan naikkan pujian berbalasan melalui Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Kita akan baca silih berganti. Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bergegaslah melepaskan aku. jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Tubuh kota
Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan melalui dan membimbing aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Samuel Mowoka. Namun sebelumnya mari kita angkat kidung pujian, bernyanyilah orang percaya. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi memancar dirinya di dalam cahaya salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang pada pagi ini, pada sore ini, diambil dari kitab Rut pasal yang ketiga, Rut pasal yang ketiga ayat 8 sampai 15. Rut 3 ayat 8 sampai 15. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Terlebih dahulu kita buka hati untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika sore ini kami boleh berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di bulan pelayanan kesaksian. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan di balik berbagai aktivitas kami, di balik berbagai pergumulan kami, ada kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon ketika kami meluangkan sejenak waktu kami, Tuhan hadir dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk membuat kami memahami, mengerti, dan juga nantinya melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri dan mendengarkan bersama pembacaan Alkitab dari kitab Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 15 yang mengatakan demikian. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi,
Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbalinglah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Dan ayat yang terakhir lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pernah melihat kidung jemaat, di bawah kidung jemaat itu ada pengarang-pengarang lagu atau penggugah dan juga pembuat syair. Di antara nama-nama itu ada nama yang tertulis, salah satunya yang produktif itu adalah Pandopo. Nah Bapak Ibu, Pandopo itu kalau kita melihat ini pasti orang Jawa, karena Pandopo itu adalah nama Jawa. Tetapi sesungguhnya Pandopo itu adalah nama seorang dari Belanda. Kok bisa dia dinamakan Pandopo? Nama aslinya adalah Van Dove. Van Dove itu adalah seorang dosen musik gereja di STT Jakarta dan aktivis musik gereja di Jakarta dan sekitarnya. Kecintaannya terhadap musik Indonesia dan juga kepada budaya Indonesia dan budaya Jawa membuat dia diberikan nama Pandopo. Ini karena orang-orang rindu melihat dia yang bukan orang Jawa tapi memiliki karakter dan jiwa sebagai orang Jawa. Karena itu beberapa orang menganggap dia sebagai orang Jawa dan memberi nama Pandopo. Mungkin tidak semua orang, tapi paling tidak ada orang-orang yang menamakan Van Dove itu dengan Pandopo. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, seringkali kita melihat bukan hanya di dalam budaya Jawa, mungkin juga di dalam budaya-budaya yang lain. Ada beberapa orang asing yang masuk ke dalam silsilah budaya. Nah, salah satunya dalam pembacaan kita mengenai kitab Rut. Rut adalah bukan orang Israel. Cerita mengenai Rut sudah sering kita dengar sejak kita masih sekolah minggu. Dan minggu kemarin juga kita berbicara tentang Rut. Berbicara tentang Rut tentu kita tidak bisa melepaskan satu persatu kisah itu. Tapi secara keseluruhan kita mau melihat bagaimana Rut ini mau menjelaskan tentang iman kepada Kristus. Rut yang bukan orang Israel dipanggil dan dipilih Allah untuk merombak kebudayaan Israel yang sangat kental dengan budaya patriarkal atau budaya laki-laki. Budaya patriarkal itu adalah budaya yang sangat mengagungkan laki-laki dan dari garis keturunan laki-laki dan tidak menerima keturunan lain masuk di dalam sejarah kehidupan orang-orang Yahudi. Lalu kenapa itu semua bisa masuk? Itu semua bisa masuk karena Allah menghendaki. Kisah Rut ini adalah bagaimana Allah memasukkan orang asing ke dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kita melihat di sini Allah tidak menginginkan kesombongan daripada Israel. Allah tidak menghendaki kesombongan daripada Israel yang menganggap budaya mereka paling unggul dan menganggap juga budaya mereka paling hebat. Dan tidak ada orang lain yang boleh masuk ke dalam budaya mereka. Allah mengubah dengan Rut. Bahkan
Apa yang Allah ubah itu juga menunjukkan hasil yang luar biasa. Sebab dari Rut itu, dalam pernikahannya dengan Boas, akhirnya melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Dan Daud itu adalah tunggul daripada Isa, atau sebagai leluhur dari Tuhan Yesus, yang akhirnya melahirkan Tuhan Yesus. Artinya Allah hadir dalam dunia ini, Allah berkenan hadir dengan mengubah sejarah dan masuk di dalam sejarah. Tindakan Allah itu mengubah apa yang kemudian dihasilkan. Artinya tindakan Allah yang ditunjukkan lewat kitab Rut ini mau menunjukkan perubahan yang besar di kemudian hari. Tapi perubahan itu dilakukan bukan kemudian, tapi perubahan itu terjadi saat itu dan hasilnya baru kemudian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu kalau kita melihat secara khusus dalam pembacaan kita lihat di sini bagaimana Rut mengikuti saran daripada Naomi untuk mendekati Boas, untuk minta penebusan. Artinya Rut ini sebagai orang yang menantu daripada Naomi, yang sebenarnya Rut itu tidak harus melakukan apa yang Naomi bilang karena ikatan di antara mereka sudah tidak ada. Tapi Rut masih mau mengikuti Naomi. Kenapa Rut mau? Karena apa yang Naomi minta ini berkaitan dengan keturunan silsilah daripada Elimelek. Karena perkawinan Rut itu tidak menghasilkan anak, sehingga tidak ada keturunan dari Elimelek, dan dengan demikian sejarah kehidupan keluarga Elimelek akan terhapus kalau tidak ada keturunan. Permintaan Naomi ini permintaan yang sangat besar sebenarnya, dan Rut mengikuti, menyanggupi meskipun dia mengorbankan harga diri dengan menyelinap masuk ke dalam selimutnya Boas. Ini di sini bukan dalam arti mesum ya Bapak Ibu, jangan artikan ini mesum. Rut masuk ke dalam kakinya Boas itu sebagai suatu cara permohonan untuk dilindungi. Dan permohonan ini dalam kerendahan hati. Kenapa? Karena dia berbaring bukan di samping tapi di kaki Boas. Dan Boas menyadari ada yang menyentuh kakinya lalu dia bangun. Dan yang lebih hebat di sini dari sisi lain, kalau kita melihat Boas orang yang punya ya kecukupan lah, karena dia punya ladang dan lain sebagainya. Dia langsung mengikuti dan mau bertanggung jawab terhadap permintaan Rut. Lepas dari Rut itu cantik atau tidak, tapi kita melihat di sini kemurahan hati Boas. Mungkin kalau Boas itu orang yang biasa-biasa saja, dia memikirkan dirinya, siapa kamu? Oh, tidur di kakiku, aku nggak perlu. Boas tidak perlu menolong, dan tidak terikat bagi Boas untuk menolong, karena ada banyak yang nantinya akan ditelusuri kalau Boas tidak bersedia sebagai penerus pengganti daripada Kilion yang sudah menikahi Rut, anak dari Elimelek. Dan kita melihat di sini Boas menyanggupi, saya berjanji saya akan menebus jikalau. Boas masih menghormati hukum Taurat, jikalau keturunan yang lebih dekat tidak mampu dan tidak mau menebus Rut, maka Boas yang akan menebus dan melindungi Rut. Kenapa Rut harus ditebus? Supaya keturunan Elimelek kembali lagi kepada Yahudi, dan Elimelek pun nantinya akan memiliki garis keturunan kemudian lewat Rut dan Boas. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, luar biasa apa yang dilakukan oleh Boas. Boas dia memiliki segala hal dan dia menyadari apa yang dimiliki adalah kemurahan dari Allah, dan kemurahan itu dia tidak simpan sendiri. Dia bagikan dan dia berikan langsung kepada Rut yang memang sangat membutuhkan, yang memang saat itu sangat mendambakan perlindungan dan juga keturunan daripada Elimelek menantunya, mertuanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan saat ini ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah tindakan kehidupan kita dalam kehidupan sekarang ini mempengaruhi apa yang nanti akan terjadi. Apa yang terjadi sekarang juga bukan karena akibat dari apa yang kita buat kemarin
atau tadi pagi saja, tapi juga bisa jadi itu terjadi karena akibat dari perbuatan kita di masa yang lampau. Contohnya, kalau kita belajar dari mulai kecil dengan sungguh-sungguh, dengan tekun belajar dengan giat mengembangkan diri, tentunya tidak mungkin ada orang yang susah, karena semua orang bisa bekerja, bisa punya keterampilan dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang kalau belajar malas-malasan dan lain sebagainya, sehingga apa yang didapat saat ini, misalnya pekerjaan tidak tentu, penghasilan sedikit, itu bukan karena akibat dari kemarin, tapi dari jauh waktu sebelumnya. Contoh, Walt Disney, seorang pengusaha sukses yang mengembangkan film kartun, Mickey Mouse dan lain sebagainya, taman hiburan Walt Disney yang besar di Amerika dan lain sebagainya. Ketika dia mau memulai usaha, tidak ada satu orang rekan bisnis pun yang tertarik kepada Walt Disney. Dianggap idenya itu hanya mimpi dan tidak akan menghasilkan apapun. Apa yang terjadi? Walt Disney tetap berusaha dan dia memiliki perusahaan yang berkembang sangat luas, bahkan sampai di Indonesia. Kemudian nanti akan ada didirikan taman hiburan Walt Disney rencananya kalau jadi. Nah, tapi kita melihat di sini bagaimana kesuksesan seorang Walt Disney itu terjadi dan diraih lewat kerja keras yang berlangsung jauh hari sebelum sekarang. Artinya, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan di kemudian hari. Kalau kita menginginkan kehidupan yang baik di masa yang akan datang untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk semua orang yang ada di sekeliling kita, maka kita harus berjuang hari ini, bukan nanti, sekarang dan bukan esok. Banyak orang yang kadang berpikir, udahlah, bagaimana nanti saja. Ini pemikiran yang sedikit banyak keliru. Kita harus juga berpikir nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti saja. Kalau bagaimana nanti saja itu artinya orang yang pasrah, yang tidak tahu bagaimana mau berbuat nanti ke depan. Tapi sebagai orang beriman kita harus percaya dan kita harus berjuang. Nanti bagaimana kita harus pikirkan, menyerahkan itu kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan juga berkarya bersama dengan kita. Karya Kristus dalam penebusan di atas kayu salib itu karya yang dirancangkan dengan luar biasa sempurna, bukan karya asal-asalan dan sehari jadi, tapi sudah dirancangkan dari mula dunia dijadikan. Allah dalam kasih-Nya yang besar sudah merancangkan untuk penebusan manusia. Yesus karya yang indah dalam hidup ini melahirkan keselamatan tentu dalam perencanaan dan perencanaan yang sempurna. Karena itu teladan iman yang diberikan juga kepada kita lewat Boaz dan Ruth yang mengubah sejarah Israel dan menghadirkan kebaikan bagi Israel, keselamatan bukan hanya bagi Israel tapi bagi seluruh orang percaya dalam hadirnya Yesus. Kita juga harus bisa berpikir jauh ke depan, merancangkan jauh ke depan, melakukan sesuatu mulai dari saat ini. Apa yang terjadi saat ini? Yang kedua, apa yang Allah lakukan terhadap Israel, karena Allah tidak menginginkan kesombongan Israel. Israel dalam kesombongannya, kesombongan budayanya, Allah mengubah itu dengan memasukkan seorang Ruth. Apa yang Allah lakukan? Menjatuhkan kebanggaan Israel, kekuatan Israel, kebanggaan Israel. Ibu bapak ini juga berpesan kepada kita di masa sekarang ini sebagai manusia, kalau kita merefleksikan pandemi COVID-19 yang kita jalani saat ini. Manusia dalam keberhasilannya, dalam kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, merasa bangga dan sombong. Tapi lihat apa yang terjadi. Allah membongkar kesombongan itu dengan mengizinkan wabah COVID ini hadir dalam kehidupan manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali. Kerendahan hati seperti seorang Ruth, keinginan hati yang mau berkorban itu dibutuhkan bagi kita saat ini. Gereja harus berpikir bukan hanya dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Bagaimana gereja dalam kerendahan hati juga mau ikut merasakan penderitaan dan ikut juga merasakan kelemahan dari orang lain. Tidak berbangga diri dan tidak bersombong diri. Sama seperti Boaz. Boaz berhasil,
Tapi Boas tidak menganggap bahwa apa yang diberikan itu adalah kekuatan dirinya, apa yang dia capai itu karena kehebatan dirinya, tapi karena kemurahan Allah. Dan karena kemurahan Allah itu Boas maka membantu dan menolong orang lain. Keluarga kita mungkin saat ini tidak terdampak dari wabah COVID-19. Keluarga kita mungkin baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan secara ekonomi kita tidak terganggu. Tapi ingatlah bahwa kemurahan Allah diizinkan Allah untuk kita nikmati agar kita juga bisa berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita juga terpanggil selain memperhatikan keluarga kita, membangun keluarga kita, masa depan keluarga kita, masa depan masyarakat, masa depan gereja kita, kita juga berbuat untuk kebaikan bagi orang di sekeliling kita. Dan bukan bagaimana nanti saja, tapi nanti bagaimana. Berfikirlah untuk kebaikan orang lain, bukan esok, tapi mulai dari saat ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu Bapak, kita menyambut pemberitaan firman dengan menyanyi Gita Bakti 50, bait pertama dan kedua, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam syafaat. Mari kita bersehati dan bersyafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau dalam bimbingan sabda-Mu kami diingatkan bahwa Tuhan merancangkan segala yang baik dalam hidup kami, supaya kami pun boleh berbuat yang baik bagi orang di sekeliling kami. Sehingga sebagai orang percaya yang saat ini kami memperingati bulan pelayanan kesaksian, selain kami memperingati, memperhatikan dan membangun keluarga kami juga diingatkan untuk tidak menutup mata terhadap keluarga yang lain yang mungkin berada dalam kelemahan dan ketidakberdayaan di masa yang sekarang ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Kau dalam berbagai hal dan juga ikut berkarya untuk masa depan keluarga kami, tapi juga masa depan masyarakat dan masa depan gereja dan bangsa. Bapa Surgawi, kami mendoakan saat ini bagi Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Biarlah mereka boleh memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana, di tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah tantangan. Mampukan mereka untuk bijaksana dan berpikir dengan baik
untuk menetapkan yang baik juga bagi kemajuan dan juga keberhasilan dan juga perkenaan pelayanan GPIB di tengah-tengah kehidupan jemaat di berbagai tempat di Indonesia. Secara khusus kami doakan GPIB Ebenezer Blitar. Kami bersyukur sejauh ini Tuhan menyertai kami sebagai gereja. Tuhan, kami berdoakan seluruh presbiter agar kami boleh tetap bekerja dalam pelayanan di dalam kebersamaan meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan di tengah-tengah waktu sekarang ini. Tuhan mampukan kami untuk boleh terus juga bergiat, terus juga melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh syukur dan sukacita. Jangan biarkan api Roh Kudus redup di dalam hati dan hidup kami. Biarkan itu terus berkobar, memampukan kami tetap semangat untuk mau melayani dalam ketulusan bagi umat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Kami doakan saudara-saudara kami jemaat yang dalam masa sekarang ini menghadapi pergumulan terdampak secara ekonomis. Tuhan dampingi mereka, berikan kekuatan dan kesehatan, mampukan mereka untuk bangkit dan tidak menyerah. Berikan kepada mereka hikmat, kreativitas, kemampuan untuk dapat terus bertahan bahkan juga maju dan juga berbagi nantinya kelak. Pakai kami juga sebagai orang percaya untuk mau melihat dan peduli berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Bapa Surgawi, kami pun berdoa saat ini bagi keluarga-keluarga yang sampai dengan saat ini bergumul dengan masalah hidup berumah tangga. Tuhan dampingi dan sertai supaya mereka boleh menemukan jalan keluar yang tepat dan paling baik. Kami juga mendoakan saat ini ya Tuhan, keluarga-keluarga yang bergumul karena anggota keluarga mereka ada yang sakit. Kami doakan Bapak Agus Prianto, Bapak Dwi Sulistiono, Ibu Sri Atun, dan juga banyak orang lain yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh yang luput dalam pengetahuan kami. Tuhan, lawat mereka, topang mereka, kuatkan mereka, dan berjuanglah bersama dengan mereka. Orang-orang tua kami, para lansia yang sudah sepuh, yang saat ini berada di dalam keadaan yang cemas tentunya, karena orang-orang tua ini berada dalam masa di mana mereka sangat mungkin tertular wabah COVID-19, rentan tertular. Tuhan beri kemampuan pada mereka untuk tetap menjalankan hidup dengan berani, dengan penyertaan Tuhan tentunya dengan hikmat dan tetap waspada. Kami mohon Tuhan menopang dan menjaga mereka, kekasih hati kami orang-orang tua yang ada di sekeliling kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan bagi rencana kegiatan pembukaan ibadah offline yang akan kami langsungkan pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Segala kesiapan yang sedang kami buat, segala hal yang kami rancangkan biarlah berjalan bukan karena kehendak dan kekuatan kami, tapi biarlah itu berjalan atas rahmat dan kehendak dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana pemilihan pelaksana harian majelis jemaat yang juga rencananya akan diadakan dalam minggu ini atau minggu depan. Tuhan memberkati dan menyertai supaya seluruh rancangan ini berjalan dan kami dapat menentukan dan memilih pelaksana harian majelis jemaat yang baru. Siapapun itu, biarlah itu adalah bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan GPIB Ebenezer Blitar dalam berbagai pergumulan, tantangan, pelayanan dalam tangan Tuhan. Kami pun mendoakan pemerintah kami Indonesia dalam berbagai tantangan. Tuhan berkati pemimpin kami agar mereka boleh bijaksana menentukan dan menetapkan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia di dalam memberantas dan juga mencegah penyebaran virus COVID-19 di tengah pilihan yang tidak mudah. Keseimbangan yang harus dibuat dari sektor kehidupan yang lain selain sektor kesehatan. Mampukan pemimpin kami untuk bijak menyikapinya. Kami percaya Tuhan bekerja bersama mereka, dan biarlah seluruh masyarakat Indonesia boleh dengan sukacita menopang dan ikut mensukseskan pemerintah dengan berbagai gagasan dan rancangannya. Kami juga berdoa pemerintah di wilayah Blitar dan sekitarnya, Tuhan menyertai supaya Bapak Wali Kota, Bupati Blitar dan Kabupaten Blitar boleh bekerja sama dan menciptakan kehidupan yang baik, menjaga daerah ini untuk boleh tetap sehat, tetap aman, dan tentunya juga
ikut memperhatikan mereka yang terdampak, baik yang terdampak virus atau juga yang terdampak dari segi kehidupan yang lain. Kami doakan mereka tenaga medis yang berjuang sampai dengan saat ini, yang sangat rentan tertular. Tuhan topang mereka, agar mereka boleh terus melangsungkan tugas tanggung jawabnya dengan sukacita. Biarlah Tuhan beri hikmat, beri kemampuan, beri kesehatan, beri sukacita, agar mereka boleh terus menjalankan tanggung jawab ini. Demikian juga seluruh tenaga pengamanan, baik TNI Polri, jajaran keamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain sebagainya. Mereka boleh hadir dalam berbagai daerah di Indonesia untuk mengamankan dan menciptakan stabilisasi atau juga keadaan yang tenang di tengah kecemasan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami yang jauh dari sempurna. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Anak Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuat baik, Engkau ya Allah Bapa kami sebab syukur padamu naik. Tutup segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita doakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawa ini menjadi berkat dalam karya, kasih, dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kami mohon perhatian Bapak Ibu untuk mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Akan dilaksanakan ibadah secara langsung. Ibadah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 2020 dengan membagi 2 jam ibadah, yaitu jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Berkaitan dengan itu, maka ada beberapa hal persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh jemaat, yaitu
1. Syarat-syarat yang harus diperlengkapi oleh jemaat. 1. Mendaftarkan diri minimal 3 hari sebelum ibadah di sekretariat gereja. Pendaftaran bisa dilakukan melalui grup WA atau datang langsung ke gereja atau telepon ke gereja, dan bisa kita WA ke 082 335 511 512. Poin yang kedua, sehat secara fisik, tidak sedang dalam keadaan flu ataupun demam. 3. Yang diperbolehkan ibadah usianya 15 tahun sampai di bawah usia 65 tahun. Di atas 55 tahun harus menggunakan face shield. 4. Menggunakan masker di area gereja dan menjaga jarak minimal 1 meter. Poin yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan ibadah. 1. Sebelum masuk gerbang gereja, suhu badan akan diukur terlebih dahulu dengan termogan. Bila mana suhu di atas 37 derajat Celcius, maka tidak diperbolehkan ikut ibadah. 2. Mencuci tangan secara bergantian di wastafel yang sudah disediakan dengan sabun. 3. Mengisi daftar hadir setelah sebelumnya mendaftarkan diri kepada sekretariat gereja. 4. Duduk sesuai dengan nomor urut yang sudah diberikan. 5. Membawa Alkitab dan botol minuman sendiri. 6. Dianjurkan menggunakan pakaian lengan panjang kalau ada. 7. Dan yang terakhir, tidak ada salam pastoral, tidak boleh bersalaman atau bersentuhan secara fisik. Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri. Terus berjalan dengan berpengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakan Kristus dalam karya hidup. Tolonglah yang lemah, hiburlah yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburlah yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Membalikkan terluka, menolong jiwa seorang terkeluh.